أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين أحمده تبارك وتعالى بمحامده التي هو لها أهل وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه وجل وعلا كما أثنى على نفسي أحمده تبارك وتعالى على نعمه المتوالية وآلائه المتتالية وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى أحمده جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب جل وعلا ويرضى أحمده جل وعلا على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وآمنه على وحيه ومبلغ الناس شرعا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapang ataupun sempit. Karena tidak ada bekal yang akan kita bawa kelak setelah kita mati kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan standar kebahagiaan seseorang hidup di dunia adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa bahagia tidak bisa dibeli oleh orang kaya sekalipun. Rasa bahagia tidak bisa dilobi oleh orang yang berpengaruh karena pangkat maupun jabatan. Tapi rasa bahagia bisa didapat ketika seseorang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat takwa ini menjadi salah satu rukun di dalam khutbah agar mengingatkan bahwa hidup ini jika tidak dibangun dengan ketakwaan, maka hidup ini akan sia-sia. Tidak ada harga, tidaklah berguna, hanya menjadi sampah sejarah hidup di dunia ini jika manusia hidup tapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami wasiatkan pula untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Memperbanyak istighfar, perbanyaklah amal solih. Semoga dengan itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini, di hari ke-10 dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita berkumpul dalam rangka mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hari yang tidak ada amalan yang lebih baik atau lebih mulia kecuali menyembelih kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqau min Allah bi makanin qabla an yaqa min al-ardi fatibu biha nafsan." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari Nafar atau Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada mengucurkan darah hewan kurban.
Karena sesungguhnya ia atau hewan kurban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu dan kukunya, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang sangat mulia. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Setiap tanggal 10 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kita tentang kisah sosok kekasih Allah yang bernama Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Seorang nabi mulia yang bergelar Khalilullah diuji dengan ujian dan cobaan. Ujian yang pertama adalah ujian kondisi ayahnya yang tidak beriman dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya adalah penyembah berhala. Tugas berat bagi Nabi Ibrahim untuk mengajak ayahnya agar jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini Allah abadikan di dalam firman-Nya, "Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Layakkah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kekeliruan yang nyata." Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim melakukan dakwah tauhid kepada ayahnya dengan ungkapan yang sangat lembut dan ucapan yang sangat baik. Namun selembut apapun Nabi Ibrahim mengingatkan ayahnya, tetap saja yang didapatkannya adalah ancaman dan umpatan kotor. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Meskipun orang tuanya kasar, tidak beriman, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penolakan ayahnya terhadap dakwah itu tidak menyurutkan semangat serta sikap sayangnya terhadap ayahnya. Nabi Ibrahim tetap memintakan ampunan dengan mengatakan, "Qala salamun alaika sastaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya." Berkata Ibrahim, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadamu." Sekalipun permohonan itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Oleh sebab itu, jika ada orang tua berkata kasar kepada anaknya, sekasar apapun orang tua berkata kepada kita, kita tidak boleh berkata kasar kepada mereka. Bahkan sampai-sampai Allah sebutkan di dalam Al-Quran, meskipun Ia mengajak kita untuk menyebutkan Allah dengan sesuatu, kita harus menolak dengan kalimat yang baik. Tidak boleh menyinggung hatinya, apalagi jika Ia mengajak kita kepada perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan jika keduanya memaksamu untuk menyebutkan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mari kita sejenak merenung. Jika hujan itu menimpa kita, mana yang akan lebih kita patuhi, Allah atau orang tua? Sudah tentu Allah lebih dahulu untuk kita patuhi, kemudian setelah itu adalah orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Tidaklah semua seberuntung seperti kita. Kita mendapatkan ayah yang muslim dan ibu yang muslimah. Mereka sudah sholat, zakat, puasa, bahkan haji. Berbeda dengan Nabi Ibrahim.
Alangkah sedih dan galaunya beliau di saat dia sebagai nabi dan sekaligus rasul dari anak seorang yang bernama Azar yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian pertama Nabi Ibrahim adalah ayahnya dan ia selamat. Selesai menghadapi ayahnya, Ibrahim berhadapan dengan umat yang menyembah berhala. Maka Allah menceritakan bagaimana berhala-berhala itu dihancurkan oleh Ibrahim. Arahibun anta an alihati ya Ibrahim. Bencikah kamu kepada Tuhanmu ya wahai Ibrahim? Mereka marah, benci dan murka. Ujian pertama yaitu ujian keluarga, ujian kedua ujian masyarakat. Hari itu juga mereka mengumpulkan kayu bakar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ibnu lahu bunyanan falqu fil jahim faradu bi kaitam faj'alnahum al-asfalin. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Namun ketika itu pertolongan langsung datang. Ibrahim tidak gentar dengan ancaman dan diskusi mereka. Ibrahim hanya berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan. Pada saat Nabi Ibrahim diletakkan di ujung menjadi, ia dalam keadaan terbelenggu dengan tangan di belakang. Kemudian kaumnya melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang berkobar. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim pada waktu itu? Ia berucap, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik penolong. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang membela agamanya. Allah kabulkan doa Ibrahim. Allah pun menyuruh api agar dingin dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat, diuji dengan orang tua juga selamat, diuji dengan siksa dibakar itu selamat. Jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Selesai dengan ujian kufurnya orang tua dan masyarakat, Nabi Ibrahim mendapatkan ujian selanjutnya, yaitu ujian pernikahan. Beliau telah lama menikah dengan Sarah namun belum diberi anak. Lalu menikah dengan Sayyidah Hajar juga belum diberi anak. Ibrahim selalu berdoa di waktu pagi dan sore, di waktu siang dan malam, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah abadikan doa beliau di dalam Al-Qur'an. Rabbi habli minas shalihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak termasuk orang-orang yang saleh. 86 tahun dari umurnya barulah Allah karuniai seorang anak yang bernama Ismail. Jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Ujian untuk Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ saja. Berikutnya beliau diuji dengan ujian anak. Ismail adalah anak yang baik, selalu taat kepada kedua orang tua. Lalu Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anak tersayangnya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim adalah model seorang hamba yang banyak ujian, dan Nabi Ibrahim lulus dengan semua ujian itu. Sekarang coba pertanyaannya diarahkan kepada diri kita masing-masing. Jika kita diuji dengan anak, akankah kita berhasil melalui ujian tersebut? Ini pertanyaan penting yang sangat mendasar. Hari ini banyak saudara-saudara kita diuji dengan orang tuanya, hancur akidahnya. Diuji dengan persoalan masyarakat, goyang prinsipnya. Diuji dengan anak, berantakan keyakinannya. Jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Oleh karena itu kita selalu diingatkan dengan Nabi Ibrahim setiap kali membaca sholawat. Bahkan Nabi Ibrahim disebut hingga 4 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apa hikmah dan pelajaran di balik nama Ibrahim yang disebut berulang kali di dalam sholawat? Pelajaran pertama, orang beriman pasti akan diuji imannya. Ketika ia berani menyebutkan kalimat syahadat, maka ketika itu akan diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Pelajaran yang kedua, taat dan cinta Allah harus diletakkan di atas segalanya. Cinta ketaatan kepada makhluknya. Kisah Ibrahim yang mendapat wahyu untuk menyembelih anaknya membawa pesan ketaatan yang sangat mendalam. Tidak ada yang lebih kita cintai dan kita utamakan ketaatannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Seseorang tidaklah beriman dengan sempurna hingga aku lebih dicintainya dari anak dan orang tuanya serta manusia seluruhnya. Ismail memang anak kesayangan Nabi Ibrahim. Harta-harta itu memang ada di dalam genggaman Ibrahim. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala memintanya kembali, maka tidak ada jawaban lain selain menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa banyak bertanya dan tanpa banyak alasan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai sosok teladan di dalam menghadapi berbagai ujian ketaatan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Jangan kita mengira sudah banyak beramal, ternyata amal kita tidak sampai seujung rambut Ibrahim. Amal kita yang kita anggap sudah banyak itu, seperti haji, umroh, sedekah, puasa atau lainnya, itu tidak ada apa-apanya dengan sebutir debu yang menempel pada kaki Nabi Ibrahim. Hari ini, pagi ini umat Islam semuanya berkorban, tapi tidak ada satupun yang menyembelih anaknya. Kita tidak dituntut untuk menyembelih anak. Kita hanya dituntut menyembelih hewan kurban yang harganya hanya sekitar 3 atau 4 juta rupiah saja. Pada hari kiamat kelak kurban yang kita potong itu bersaksi untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi bururiha wa ash'ariha wa adlabiha." Dan sesungguhnya kurban yang dia sembelih akan datang di hari kiamat dengan tanduk, bulu dan kukunya. Jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Pelajaran ketika keberhasilan Ibrahim di dalam mendidik anaknya sampai pada kepatuhan irasional, level ketaatan yang tidak masuk akal karena begitu patuhnya Ismail kepada bapaknya, dia rela untuk disembelih. Anak adalah investasi akhirat. Anak adalah nyawa kedua bagi orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu qad amalu illa min salasin, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin salihin yad'u lahu." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala membagi posisi keberadaan anak di dalam keluarga menjadi 4. Yang pertama adalah anak sebagai penghias atau zinatul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amal yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadikan harapan. Banyak orang tua merasa sangat senang dan bangga dengan berbagai hal baik yang diperoleh oleh anak-anaknya, sehingga dia pun akan terbawa baik pula namanya di dunia, atau juga keberadaan anaknya memberikan rasa senang. Yang kedua, anak fitnah.
atau anak yang menjadikan ujian atau cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun adzim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Fitnah berarti ujian yang bisa memalingkan orang tua dari ketaatan atau terjerumus di dalam perbuatan maksiat. Anak juga bisa menjadi fitnah atau ujian bagi orang tuanya. Kerap kali kita saksikan para orang tua sibuk bekerja membanting tuan, tak kenal lelah demi sang anak, tanpa peduli pikir prioritas amal mana yang didahulukan, sampai akhirnya meninggalkan ibadah wajib merupakan ibadah sunnah. Maka berhati-hatilah, janganlah kita terlena dan tertipu sehingga melanggar perintah Allah. Kemudian yang ketiga adalah anak aduun, anak sebagai musuh. Hal ini adalah yang paling kita khawatirkan dari 4 macam kedudukan anak di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Anak yang menjadi musuh orang tua adalah anak yang melalaikan bahkan menjerumuskan orang tuanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Ayat di atas menjelaskan bahwa bisa jadi keberadaan anak menjadi sebab kedurhakaan dan kemurkaan bagi orang tuanya. Di akhirat anak bisa menjadi musuh. Di saat dahulu di dunia orang tua asik beribadah ke masjid, ikut pengajian, ikut melaksanakan qiyamul lail, baginya bersedekah, sementara anaknya tidak diperhatikan. Pendidikan agamanya diabaikan, akhlaknya tidak diperhatikan. Yang diperhatikan hanya sisi dunianya saja. Tentu ini bisa menjerumuskan orang tua yang taat ke dalam api neraka. Alhamdulillah kita. Kelak jika Allah bertanya kepada anaknya, kenapa ia lalai, kenapa ketika di dunia banyak dosa, tidak tahu ibadah, si anak akan mengatakan, "Ya Allah, dulu di dunia saya tidak dididik oleh orang tua saya." Akhirnya ia pun menyeret orang tuanya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Yang keempat adalah anak qurrata a'yun, atau anak yang sebagai penyejuk hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Qurratul a'yun adalah menyejukkan pandangan mata. Mereka mempelajari hudan atau petunjuk Allah, lalu mengamalkannya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedudukan anak yang terbaik, yaitu manakala anak dapat menyenangkan hati dan menyejukkan mata kedua orang tuanya. Mereka adalah anak-anak yang apabila ditunjukkan untuk beribadah, mereka segera melaksanakannya dengan sukacita. Jamaah sholat Idul Adha rahimahullah. Inilah potret anak yang terlukis dalam Ismail putra Nabi Ibrahim. Tunduk patuh terhadap perintah Allah ketika Nabi Ibrahim mendapat wahyu untuk menyembelih Ismail. Dengan tulus dan tabah sang anak berkata, "Ya abati ishdud ribati hatta la adriba." Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Waqfu anni siyabaka hatta la yandajha alaiha min dami syai'un fayanqudu ajri wa tarahu ummi fatahzan. Wahai ayahku, sisingkanlah baju engkau agar darahku tidak mengotori bajumu, maka akan berkurang pahalaku, dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, niscaya beliau akan bersedih. Wa ya abatis tahidda safrataka wasrid marrasiddin ala khalqi liyakuna ahwanu alayya fa innal mauta syadidun. Dan tajamkanlah pisau serta percepatlah gerakan pisau itu di leherku agar terasa lebih ringan bagimu, karena sesungguhnya kematian itu amat dahsyat. Wa idza ataita ummi faqra 'alaiha assalam minni wa in ra'aita an tarudda qamisi ala ummi fa'al.
Wahai ayah, apabila engkau telah kembali, maka sampaikan salam kasihku kepada ibunda. Dan apabila bajuku ingin air pandang sebagai untukmu dibawa pulang, maka lakukanlah. Waqala lahu Ibrahim na'am. Waqala lahu Ibrahim ni'mal amru anta ya baniya ala amrillah ta'ala. Saat itu dengan penuh hati atau penuh haru Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya engkau adalah anak yang sangat membantu di dalam menjalankan perintah Allah. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Betapa mulianya Nabi Ismail di saat mau disembelih pun sempatnya berbakti kepada orang tua karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan segala-galanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua